Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama YouTube channel Swordcast. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang apa sih sebenarnya hak pasien atau customer ketika datang menebus obat atau resep di apotik. Ingin tahu? Let's check this video. Jadi, secara umum, pasien atau customer, baik itu yang datang ke apotik di rumah sakit atau yang datang di apotik komunitas, mempunyai hak yang telah dijamin oleh negara. Jadi ini wajib ya harus mereka peroleh. Pasien atau customer yang telah datang ke apotik untuk menebus resep atau obat, secara otomatis harus memperoleh haknya. Resep yang telah diserahkan akan di-screening dengan baik oleh petugas untuk memastikan kesesuaian obat dengan pasien dan kesesuaian diagnosa dengan obatnya. Namun, tak sedikit pasien yang membawa resep hanya membawa pulang sebungkus obat yang telah disiapkan, padahal mereka bisa membawa pulang lebih daripada itu. Nah, sebagai petugas farmasi, wajib mengingatkan pasien untuk mengambil hak mereka. Seperti di video ini, "Pak, balik lagi Pak. Pak, hak Bapak belum diambil tuh." Ya oke. Ini dia 3 hak pasien atau customer yang sering diabaikan. Yang pertama, kualitas obat yang baik. Obat yang telah diedarkan ke fasilitas kesehatan kayak puskesmas, rumah sakit, apotik itu telah dijamin kualitas obatnya oleh pabrik dan instansi terkait. Begitu juga saat obat ada di gudang di apotik. Penyimpanannya wajib sesuai dengan standar dari pabrik atau aturan tertentu. Dan obat-obat itu harus rutin diperiksa setiap rentang waktu tertentu. Kenapa? Karena obat-obat kadang bisa berubah kualitasnya saat dalam masa penyimpanan lama tanpa pengawasan yang baik. Nah, jadi obat yang pasien terima harus dicek lagi kualitasnya. Minimal ya cek lagi kemasannya, utuh atau tidak, obatnya berubah bau atau warna atau tidak, kadaluarsa obatnya ada atau tidak. Dengan begitu, efektivitas obatnya dapat terjaga. Contohnya insulin ya. Obat yang menurunkan kadar gula darah yang disimpan pada suhu di luar lemari pendingin itu dapat merusak obatnya, sehingga mau disuntik berulang kali pun gula pasien tidak akan turun signifikan. Yang kedua, informasi obat. Yang satu ini penting ya, semalas apapun pasien mendengarkan kuliah tentang obatnya, informasi obatnya wajib tersampaikan. Kasus kecilnya saja, kekurangan informasi obat yang seharusnya diminum 30 menit sebelum makan malah diminum setelah makan. Lebih parahnya lagi, obat yang harusnya dikonsumsi lewat rektal malah dikonsumsi lewat mulut. Itu nggak boleh. Informasi obat adalah hak pasien. Petugas farmasi akan memberikan informasi poin-poin penting terkait obat yang dikonsumsi pasien. Namun, jika pasien ingin tahu lebih banyak tentang obat yang dia konsumsi, maka petugas akan dengan senang hati memberikan informasi itu. Bertanyalah apapun yang ingin kalian tanyakan, agar saat pulang tak membawa obatnya saja, namun juga informasi penting tentang obat-obat yang kalian konsumsi. Informasi itu penting loh. Satu pasukan perang dapat dihancurkan hanya dengan bermodalkan informasi. Yang ketiga, konseling atau home care. Yang satu ini adalah lanjutan setelah pasien menerima kuliah obat saat mengambil obat di apotik. Namun jika kamu sampai di rumah dan lupa dengan beberapa informasi yang ingin kamu ketahui, maka jangan sungkan untuk menghubungi apoteker yang ada di apotik tempatmu menebus obat yang tadi. Biasanya ada nomor telepon di etiket obat atau mintalah kartu nama apoteker atau petugas farmasi yang ada di apotek tersebut. Kamu bisa konsultasikan tentang obat yang buat kamu khawatir, atau mungkin melaporkan efek samping setelah minum obat, atau kan menanyakan hal-hal terkait dengan obat-obatan yang kamu konsumsi, agar dengan segera bisa diantisipasi. Nah, itu tadi adalah 3 hal yang sangat penting untuk diperoleh oleh pasien. Dan 3 hal itu menjadi hak milik dari pasien. Petugas farmasi dan pasien sendiri itu wajib mengingatkan satu sama lain agar haknya diambil. Nah, saya kira itu tadi video yang saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, tombol merah di bawah, like dan komen. See you in the next video.